Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa anzala fihil Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat tarawih beserta salat isya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya begitu banyak Allah melimpahkan berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat dan panjang umur ini yang sehingga sampai saat detik ini kita masih bersama-sama menaikkan panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menjalankan, khususnya menjalankan ibadah sholat isya beserta insyaallah sholat tarawih. Mudah-mudahan dengan demikian apa yang kita laksanakan khususnya sholat isya dan sholat tarawih senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga wabil khusus ibadah puasa kita yang sudah sampai 2 hari, yaitu hari Selasa dengan hari Rabu, juga mudah-mudahan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan apa yang tentunya sebagai kultur dalam kesempatan di malam hari ini, cobalah kita ucapkan salam lagi. Kira-kira sudah benar apa masih salah jawaban salam daripada jamaah? Kita salam lagi ya, coba nanti dijawab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ataukah waalaikumsalam? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa alasannya? Jadi ada 2, ada yang jawab waalaikumsalam, tapi ada juga yang menjawab waalaikumsalam. Mana yang benar? Apa dua-duanya benar? Kalau menurut grammar bahasa Arab, kalau kita jawab waalaikumsalam itu artinya nakiro. Nakiro itu sifatnya umum. Jadi ketika dijawab waalaikumsalam, jawaban salam, doa salam itu untuk semuanya. Tapi ketika dijawab waalaikumsalam, itu di wasor, bahasa apa namanya, bahasa tajwidnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu namanya khusus. Dalam grammar bahasa Arab disebut makrifat. Jadi dalam bahasa Arab itu ada makrifat, ada nakiro, ada macam-macam. Jadi kalau dijawab waalaikumsalam artinya nakiro, umum. Jadi kalau sudah dijawab umum, ya semuanya dapat jawaban itu. Bisa ke yang bicara, bisa ke jamaah, bisa ke siapa saja. Itu kalau dijawab waalaikumsalam. Tapi kalau dijawab waalaikumsalam, itu jawaban khusus kepada orang yang mengucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Tetapi dalam situasi seperti ini banyak orang itu misalkan yang lain diam, yang jawab cuma 1 orang. Sah nggak? Sah. Tapi semua diam, nggak ada yang jawab, itu semuanya dosa.
yang lain tidak menjawab, yang jawab cuma satu orang, itu semuanya sudah mendapatkan pahala, sudah tidak berdosa karena sudah ada yang menjawab. Tetapi yang paling baik, yang paling afdol adalah ketika kita didoakan selamat, diucapkan salam, kita harus mengucapkan salam kembali, menjawab salam kembali. Bicara soal assalamualaikum, mohon maaf, ketika bapak-bapak pulang sholat tarawih, pasti masuk rumah ucapkan salam. Apa diam apa ucapkan salam? Salam kan? Pokoknya mau ke rumah siapapun kita mengucapkan assalamualaikum. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, mungkin ke teman, mungkin ke saudara, mungkin ke tetangga, bahkan ke rumah sendiri, tidak ada yang menjawab. Lalu kita ucapannya bagaimana bapak-bapak ibu? Kalau nggak ada yang menjawab, kita ucapkan assalamualaikum. Paham? Jangan ucapkan assalamualaikum karena nggak ada orang. Ya kan? Kum itu kan untuk kalian, tapi kalau assalamualaikum untuk kita. Jadi doa selamat itu kembali kepada kita. Paham bapak-bapak? Ketika kita mau berkunjung atau ketika kita mengucapkan salam di rumah siapapun, gak ada yang menjawab sampai 3 kali salam. Wah, gak ada yang menjawab. Ya udah, assalamualaikum. Begitu kita selesai assalamualaikum, ada yang menjawab waalaikumsalam. Bagaimana bapak-bapak? Apa kita ucapkan salam kembali assalamualaikum? Ternyata ada yang menjawab, diulang lagi assalamualaikum gitu. Jadi kalau kita mengucapkan salam mau masuk rumah orang lain kok nggak dijawab, kita ucapkan assalamualaikum. Ya Pak ya, jangan assalamualaikum, karena yang diucapkan salam nggak ada. Yang jawab siapa? Penghuninya. Nah, pokoknya kita ucapkan assalamualaikum ketika tidak ada yang menjawab. Ketika kita bertemu, ini masih bicara salam. Ketika kita bertemu, dulu sebelum kena corona, sebelum pandemi, kalau kita bertemu berjabat tangan. Tapi sekarang kalau bertemu gimana Bapak? Tinju, ya, tinju sipol, tinju. Nah kalau misalkan nanti sudah nggak ada pandemi, sudah selesai, sudah normal kayak dulu, ketika kita bertemu mengucapkan salam, maka orang yang pertama mengucapkan salam itu nilainya 100, orang yang menjawab itu nilainya hanya 25. Pilih 100 apa pilih 25? Pasti pilih 100. Giliran uang pilih 100, giliran yang lain wallahualam. Jadi ketika kita bertemu ucapkan duluan salam, kita jabat tangan. Itu adalah apabila kita bertemu dengan sesama muslim yang beriman, paham? Jadi ketika kita besok lagi ada yang salam, mungkin orang yang mau tausiah dan sebagainya, kita menjawabnya adalah waalaikumsalam. Jangan waalaikum. Waalaikumsalam artinya jawaban khusus untuk orang yang mengucapkan salam. Ketika kita bertemu satu orang sama satu orang, 4 mata, kita ucapkan assalamualaikum, pun kita menjawab waalaikumsalam. Kira-kira begitu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan bahwa tema malam hari ini di malam yang ketiga di bulan suci Ramadan adalah momentum tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang, kepada umat-umat sebelum umatnya Rasulullah SAW. Artinya bahwa perintah puasa ini diwajibkan, diperintahkan kepada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat seluruh nabi-nabi yang lainnya, mulai dari Nabi Adam. Kalau puasanya Nabi Adam sehari semalam, jadi sahur ketemu sahur, itu puasa di zaman syariatnya Nabi Adam, jadi sehari semalam. Puasanya Nabi Daud, puasanya adalah sehari puasa, sehari enggak. Tadi puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa terus. Tapi Nabi kita Muhammad SAW adalah puasanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita beruntung menjadi umat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mari bisa sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya tujuan puasa bahwa untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya puasa ini yang diperintahkan oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang meyakini akan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang meyakini, yakin seyakin-yakinnya, ainul yakin, hakul yakin bahwa sesungguhnya perintah puasa itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang merasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa ketika datang di bulan suci Ramadan, maka kita laksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi tujuan utama diwajibkan, diperintahkan untuk berpuasa adalah bagaimana nanti supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ma'annakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa artinya adalah bintisalil awamiri wajibin nabi nawahi. Artinya adalah takwa itu menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan, menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa. Maka apabila selesai puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, kemudian imannya meningkat, ibadahnya meningkat, tawaduknya meningkat, takwanya meningkat, berarti itu puasanya adalah berhasil. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga ibadah puasa kita agar senantiasa kita mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa itu ada istilah batal puasa, ada istilah batal pahala puasa. Kalau batal puasa mungkin sengaja makan di siang hari lagi puasa, nggak ada orang, nggak ada yang tahu, karena saking laparnya, saking hausnya makan, batal. Tetapi kalau kita lupa, karena baru sehari lupa makan sampai nambah, karena lupa tidak batal. Itu artinya ada rezeki nopo yang dikasih orang ketika puasa lupa, tapi begitu ingat langsung berhenti makannya. Jadi jaga batalnya puasa. Di antaranya itu makan sengaja, muntah sengaja, bergaul antara suami istri di siang hari, jelas batal puasanya. Ada batal nilai pahala puasa, yaitu apabila kita memandang sesuatu yang dilarang, pandangan seorang laki-laki terhadap atau mana kepada seorang wanita sehingga rasa syahwat, rasa cinta juga membatalkan pahala puasa. Lagi puasa tidak bisa menjaga, memelihara lisan. Lagi puasa ngomongin orang, lagi puasa menciptakan aib orang, itu juga menghilangkan nilai pahala puasa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kami sohimi laisa min syari ilal jukwal atos.
Banyak sekali orang yang puasa yang didapatkan adalah hanyalah haus dan lapar, sementara nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didapatkan. Karena apa? Tidak mampu memelihara, menjaga akan puasa itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, mari kita sama-sama menjaga ibadah kita, khususnya puasa kita agar senantiasa puasa kita aman, terselamatkan, tidak ternodai oleh hal yang lain, yang sehingga selanjutnya tentunya kita mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak berpanjang dan lebar, karena sebagai kultur itu katakanlah 7 menit saja. Apabila lebih dari 7 menit, oleh karena itu kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.